Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin membahas mengenai sejarah dari Kabupaten Malang dan juga asal-usul kenapa dinamakan Malang. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Membahas mengenai sejarah Kabupaten Malang, maka tidak akan lepas dari cerita panjang sejak zaman kerajaan. Yang waktu itu berdiri sebuah kerajaan bernama Singosari di wilayah yang sekarang disebut Malang. Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Dengan memiliki luas 3.530 km lebih, Kabupaten Malang berhawa dingin sebab berada di ketinggian 50 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Cerita panjang dari Malang berawal dari sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Aku Tunggul Ametung yang memiliki istri bernama Kendedes. Dan pusat kerajaannya berada di sekitaran daerah yang sekarang disebut Kediri. Lalu karena ada gerakan suksesi kepemimpinan yang dilakukan oleh Ken Arok dengan mengalahkan dan meruntuhkan kepemimpinan Tunggul Ametung, akhirnya kerajaan diambil alih oleh Ken Arok dengan membawa Kendedes bermukim di kerajaan baru yang berada di sekitaran Kabupaten Malang. Diperkirakan Ken Arok memimpin kerajaan Singosari pada sekitar 1185 hingga 1222 Masehi. Pada waktu itu, ia menjadi Raja Singosari. Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Sang Awur Mabumi. Pada masa kepemimpinan Ken Arok, ia selalu memperhatikan dan menjaga kehidupan sosial rakyatnya. Raja yang memimpin Singosari setelah Ken Arok adalah Anuspati, yang memimpin sekitar 1227 hingga 1248 Masehi. Kemudian pada tahun 1248, tampuk kepemimpinan berada di bawah naungan Tohjaya, yang memimpin pada tahun 1248 Masehi tersebut. Raja yang duduk di singgasana setelah Tohjaya adalah Wisnuwardana, yang memimpin Singosari pada tahun 1248 hingga 1274 Masehi. Dan setelah kepemimpinannya, Singosari mengalami kemajuan saat dipimpin oleh raja baru bernama Kertanegara, yang memimpin sekitar tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Kemajuan itu ditunjukkan dengan adanya ekspansi wilayah kekuasaan dan menjalin hubungan hingga ke luar negeri. Juga ada kemajuan pada sektor perdagangan dan pelayaran. Ada struktur pemerintahan Singosari yang kokoh. Pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu, yaitu pada tahun 1275. Serta kerajaan Singosari menguasai jalur dagang yang berada di Selat Malaka atau Kepulauan Riau. Setelah itu, kerajaan Singosari mengalami kemunduran seiring mengembangnya kerajaan Majapahit. Dan akhirnya, kerajaan Singosari seakan hilang dari cerita seiring munculnya dinamika ekspansi wilayah sejak zaman kerajaan Majapahit. Wilayah Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang ceritanya sudah ada sejak abad ke-8. Hal itu tertulis dalam prasasti Dinoyo. Pada prasasti itu tercatat peresmian tempat suci yang ada di daerah Dinoyo jatuh pada tanggal 28 November 1230 Masehi. Akhirnya, pada setiap tanggal 28 November diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Malang. Kembali pada masa kerajaan, semasa kejayaan Kesultanan Mataram, kerajaan-kerajaan yang ada di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya kerajaan Majapahit.
Kemudian sejarah berlanjut. Pemerintahan pun kemudian berpindah ke Demak, disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa keruntuhan itu, menurut cerita rakyat, muncul pahlawan legendaris bernama Raden Panji Pulungjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen. Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kuto Beda. Bukti-bukti lain yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang, dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkret akan peristiwa tersebut. Di antaranya yaitu Candi Kidal di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan jenazah Anuspati. Lalu Candi Singosari di Kecamatan Singosari sebagai penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Kemudian Candi Jago atau Jajagu di Kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardana. Lalu memasuki zaman penjajahan Belanda. Pada zaman VOC Belanda, Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan seperti halnya perlawanan Trunojoyo, yakni tahun 1674 hingga 1680 terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Awal abad ke-19 ketika pemerintah Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah lainnya dipimpin oleh seorang bupati. Kemudian sejarah berlanjut. Bupati Malang yang pertama adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 nomor 8 Stadgat 1819 nomor 16. Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad ke-9 dalam bentuk kerajaan Singosari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti kerajaan Kanjuruhan. Seperti yang tertulis dalam prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jumat Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender Kabisat jatuh pada tanggal 28 November 760. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984, di pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu. Sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan. Hingga akhirnya pada tahun 1996, pemerintah Kabupaten Malang menetapkan burung cucak hijau sebagai maskot Kabupaten Malang. Dan kemudian menyusul apel mana lagi yang dijadikan maskot kedua dari Kabupaten Malang ini. Maksud dari penetapan maskot ini merupakan sebagai upaya pengenalan sekaligus pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Kabupaten Malang. Adapun mengenai asal-usul nama Malang. Asal-usul penamaan Malang memang masih banyak diperdebatkan. Namun, salah satu informasi yang didapatkan yakni nama Malang muncul pertama kali pada prasasti Pamotoh atau Ukir Negara yang tertulis pada 1120 Saka atau 1198 Masehi, yang mana ditemukan pada tanggal 11 Januari 1975 oleh seorang administrator perkebunan Bantaran di Ulingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.
Dalam prasasti tembaga tersebut, tertulis salah satu bagiannya yang bertuliskan bahasa Jawa kuno, yang bila diartikan adalah di sebelah timur tempat berburu sekitar Malang bersama Wacid dan Mancu, persawahan Diah Limpa, yaitu nama Malang sendiri merujuk pada sebuah daerah di timur Gunung Kawi, Jawa Timur. Kendati sudah diketahui penggunaan nama Malang setidaknya telah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi, tidak bisa dipastikan asal mula penamaan wilayahnya. Di Malang juga dikisahkan ada sebuah bangunan suci bernama Malang Kuceswara. Bangunan suci tersebut disebut dalam dua prasasti Raja Balitung dari Mataram kuno, yakni Prasasti Matiasih tahun 907 Masehi dan Prasasti pada tahun 908 Masehi. Namun para ahli masih belum memperoleh kesepakatan di mana bangunan tersebut berada. Di satu sisi, ada sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa bangunan Malang Kuceswara yang dipercaya terletak di daerah Gunung Buring, suatu pegunungan yang membujur di sebelah timur kota Malang, di mana terdapat salah satu puncaknya bernama Malang. Namun, banyak juga yang menerka jika bangunan tersebut terletak di daerah Tumpang, Kabupaten Malang. Karena di sana ada desa bernama Malang Suka yang menurut para ahli berasal dari kata Malang Kuca. Bahkan pendapat tersebut juga diperkuat oleh keberadaan peninggalan-peninggalan kuno di sekitar Tumpang seperti Candi Jago dan Candi Kidal yang merupakan wilayah kerajaan Singosari. Nama Malang Kuceswara terdiri dari tiga kata, yakni mala yang berarti kebatilan, kecurangan, kepalsuan, dan kejahatan. Lalu angkuca yang berarti menghancurkan atau membinasakan, serta iswara yang berarti Tuhan. Oleh karena itu, Malang Kuceswara berarti Tuhan telah menghancurkan yang batil. Namun, ada juga yang berpendapat jika kata Malang berasal dari kisah penyerangan pasukan Kesultanan Mataram ke Malang pada tahun 1614. Perang tersebut dipimpin oleh Tumenggung Alap-Alap. Dari legenda rakyat, ada sebuah percakapan antara Tumenggung Alap-Alap dengan salah satu pembantunya terkait kondisi wilayah Malang sebelum penyerangan dimulai. Pembantu Tumenggung Alap-Alap menyebut, jika warga dan prajurit dari daerah tersebut sebagai penduduk yang menghalang-halangi atau dalam bahasa Jawa disebut malang, menghalang-halangi kedatangan pasukan Mataram saat itu. Setelah penaklukan tersebut, pihak Mataram menamakan daerah itu dengan sebutan Malang. Terima kasih sudah menyimak cerita sejarah dari Kabupaten Malang di channel YouTube Boring Vlog dan juga asal-usul mengenai penamaan dari Malang yang ternyata ada 3 versi yang diyakini sebagai asal-usul dari penamaan Malang tersebut. Silakan simak kisah sejarah lainnya termasuk sejarah Kota Malang dan juga Kota Batu yang tersedia di channel YouTube Boring Vlog ini. Juga kisah sejarah lainnya beberapa kota di Nusantara dan juga cerita rakyat, dongeng, dan legenda yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.